Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian tentang critical appraisal, dosen pengampu Profesor Dr. Diah Aryani Perlitasari SSI, MSI, APT, PhD. Ujian akhir semester ini tentang critical appraisal melanjutkan tugas dari Bu Rina Handayani, SKM, MKes PhD, terkait masukan buku ajar pada bab 3, 4, dan 5. Kemudian diminta untuk mencari judul di jurnal pada Google Scholar terkait bab tersebut. Selanjutnya saya mencari judul jurnal yang mendekati pada bab 5, yaitu Social Empowerment. Pada kesempatan ini saya mendapatkan judul pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, Social Empowerment of Isolated Customary Community. Dan jurnal didapat yang telah disampaikan. Kemudian abstrak di sini komunitas adat terpencil atau KAT yang merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terpencil. Dengan tujuan pembangunan nasional untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian menganalisis bentuk pemberdayaan sosial bagi komunitas setempat. Pengamatan atau penelitian ini dilakukan di Dusun Pantan Kriko, Kampung Pantan Cinaku, Kecamatan Pintu Rinegayu, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian di lapangan, masyarakat setempat hidup sebagai petani kebun kopi, kondisi pemukiman penduduk sangat memprihatinkan, masih ada rumah yang tidak layak huni, terbatas akses pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan. Kemudian kata kunci dari abstrak ini adalah komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial dan ekonomi. Jenis jurnal ini adalah melakukan penelitian dengan cara pengamatan, kunjungan, survei lokasi, dan melakukan wawancara. Kemudian dilakukan ulasan secara deskriptif. Metodologi kemudian dilakukan dengan pengamatan, penentuan terhadap calon lokasi pemberdayaan Kampung Pantan Cinaku, Kecamatan Pintu Rinegayu, Kabupaten Bener Meriah, yang ditentukan oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh berdasarkan proposal permohonan dari Kabupaten Bener Meriah, yang juga mengacu pada database Kementerian Sosial yang telah menyusun lokasi target KAT di seluruh Indonesia, yaitu pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Kementerian Sosial pada tahun 2014. Pertanyaan penelitian: 1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya, dan kesejahteraan sosial komunitas setempat. Kedua, bagaimana aspirasi masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk mengupayakan kesejahteraan. Ketiga, bagaimana bentuk dan strategi rencana pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Identifikasi jurnal dilakukan dengan PICO. Populasi sudah tertuang dalam abstrak masyarakat di Dusun Pantan Kriko, Kampung Pantan Cinaku, Kecamatan Pintu Rinegayu, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dengan tujuan pemberdayaan sosial bagi komunitas setempat. Intervensi adalah dilakukan validasi data awal dengan kunjungan selama 3 hari, melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat dengan program. Komparasinya, peneliti juga didampingi oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten. Kemudian difasilitasi untuk melakukan pertemuan dengan para tokoh agama, tokoh adat, kepala dusun, kepala kampung. Kemudian juga kepada masyarakat untuk memastikan data yang diperoleh adalah valid. Outcome-nya adalah kebutuhan utama pembangunan rumah layak huni yang sudah disampaikan di dalam abstrak tadi. Kemudian lembaga kerja penilaian deskriptif atau telah kritisnya dengan desain deskriptif. 1. Apakah pertanyaan yang sudah jelas? Apakah kebutuhan untuk penelitian yang dibuktikan secara memadai? Ya, pertanyaan penelitian yang dinyatakan dengan jelas pada akhir paragraf pendahuluan atau saat di metode penelitian tadi. Kemudian ya, sesuai dengan tujuan dari penelitian ini sudah tertuang dalam metode penelitian. Kemudian apa desain penelitian ini? Bagaimana data dikumpulkan atau diulang sepanjang waktu? Apa keterbatasan metode pengulangan data ini? Desain penelitian ini dengan cara temuan data di lapangan selama 2 kali kunjungan dipresentasikan dan dianalisis secara deskriptif.
Data dikumpulkan melalui kunjungan awal sementara, kunjungan awal selama 3 hari untuk observasi secara langsung dengan melihat sikon kehidupan sosial masyarakat. Kemudian tidak ada kendala atau keterbatasan dalam pengumpulan data melalui kunjungan ini, telah tertuang dalam Piko. Kemudian jelaskan sampelnya, bagaimana sampel dipilih, dan populasinya, keterpaparannya bagaimana. Dalam penelitian ini terkait pemilihan sampel dan populasi sudah tertuang di dalam pendahuluan pada paragraf keempat. Kemudian perwakilan sampel dari populasi juga sudah dituangkan dalam pendahuluan pada paragraf kelima. Kemudian yang keempat, jenis variabel. Bagaimana? Apakah ada yang rancu, perancu? Penelitian atau artikel jurnal ini dengan analisis deskripsi untuk menggambarkan, melukiskan masyarakat komunitas adat terpencil atau KAT. Jadi sesuai dengan dicantumkan di abstrak. Tidak ada variabel karena tidak diulas secara statistik. Kemudian yang kelima adalah ukuran sampel cukup besarkah atau cukup memadai untuk mendeteksi hubungan atau perbedaan yang signifikan statistik. Ya, sesuai dengan Piko di atas, bahwa populasinya adalah masyarakat yang ada di Dusun Pantan Kriko, Kampung Pantan Sinaku, Kecamatan Pinturime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai tempat pemberdayaan sosial bagi komunitas setempat. Dan apakah ada sumber bias yang potensial? Tidak ada, karena sudah dijelaskan dalam metode penelitian. Kemudian yang ketujuh, apakah ukuran tersebut sesuai untuk populasi atau variabel yang diteliti? Ya, sesuai. Ukuran sampel populasi sudah sesuai yang dicantumkan dalam abstrak. Kemudian apakah rencana analisis metode statistik dijelaskan secara rinci? Ya, dijelaskan dalam presentasi dan di analisis deskripsi dengan penggunaan metode penelitian, melakukan kunjungan, melakukan observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian dipresentasikan dan dianalisis secara deskripsi. Apa hasil temuannya? Apakah ada signifikansi klinis atau signifikansi statistik? Apakah penulis meletakkan temuan dalam konteks literatur? Temuannya, penelitian ini sudah disampaikan dalam abstrak secara lengkap. Kemudian tidak ada signifikansi klinis dan statistik karena penelitian ini dilakukan dengan cara temuan data lapangan selama 2 kali kunjungan. Kemudian dipresentasikan dan dianalisis secara deskriptif. Ya, tentang pemberdayaan komunitas terpencil, penulis meletakkan semua temuannya pada alinea ketiga. Kemudian apakah ada relevansi temuan dengan pelaksanaan? Terdapat hubungan yang telah dijelaskan pada bagian pemberdayaan komunitas adat terpencil mulai alinea ketiga dan seterusnya, sudah dijelaskan secara rinci di situ. Kemudian di sini jurnal ini terdapat kesimpulan bahwa berdasarkan data dan keterangan yang telah diperoleh tentang situasi dan kondisi Kampung Pantan Sinaku, khususnya Dusun Pantan Kriko, pembangunan fisik mulai dilakukan untuk pengerasan jalan tanah. Artinya di sini sudah ada potensi, sudah dilakukan pengerasan secara fisik, yaitu dengan pengerasan jalan, sehingga dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 yang memungkinkan komunitas setempat berpotensi untuk berkembang. Kemudian selanjutnya terdapat saran, perlu diberikan pemahaman kepada calon penerima program KAT sedini mungkin, agar mereka memahami betul bagaimana aturan dan kebijakannya dari program. Perlu dibentuk tim terpadu dari pemerintah kabupaten agar semua pihak terlibat di dalam program pemberdayaan. Masyarakat atau perwakilan perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas bagi mereka. Nah, ini penampakan salah satu komunitas adat terpencil yang diambil dari Google. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.